Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang elastisitas dan hukum Hooke. Semua benda yang berwujud cair, padat, dan gas pasti mengalami perubahan bentuk dan ukuran apabila dikenai suatu gaya. Ada yang kembali ke bentuk semula dan ada pula yang tidak, di mana berkaitan dengan sifat elastis suatu benda. Dari gambar ini, kita bisa menyimpulkan bahwa penggaris mempunyai sifat elastis setelah kita pegang ujungnya dan diberi gaya ke bawah, maka penggaris akan terayun ke atas dan ke bawah, sehingga gaya hilang dan bisa disebut dengan gejala elastisitas. Namun, jika diberikan gaya secara berlebihan, maka penggaris ini akan patah, khususnya penggaris plastik. Saat sedang berkendaraan, kamu pasti pernah melewati yang namanya polisi tidur ya, yang melintang di jalan yang bertujuan untuk memperlambat kecepatan kendaraan. Jadi pada saat kita melewati polisi tidur ini, nah kendaraan kita kan akan sedikit berguncang karena pengaruh dari tinggi polisi tidur tersebut. Apalagi polisi tidurnya itu banyak dan dalam jarak yang berdekatan. Tetapi Ananda, setiap kendaraan memiliki alat yang berfungsi untuk mengatasi guncangan. Nah, yang inilah namanya peredam kejut yang bentuknya seperti pegas ya. Peredam kejut ini akan menyerap setiap guncangan dan mengubah menjadi gerakan yang elastis. Nah, jadi ada elastis di sini naik dan turun. Jadi peredam kejut ini sangat penting untuk keselamatan. Tanpa adanya alat ini, bisa saja kita terpental saat melewati polisi tidur tadi. Perhatikan gambar berikut ini. Oke, gambar yang di atas ini adalah lilin mainan atau kita sebut dengan plastisin. Kemudian yang di bawah ini adalah pegas ya, yang berbentuk spiral. Oke. Kalau diperhatikan, seandainya ini kita tarik, maka kalau seandainya kita lepaskan tarikan, pegas ini akan kembali ke keadaan semula. Tetapi kalau plastisin, seandainya kita tarik, kira-kira ini kembali tidak ke keadaan semula. Jadi pada dasarnya semua benda yang ada di bumi ini mengalami perubahan bentuk apabila diberikan sejumlah gaya. Oke, coba kita perhatikan ya. Nah, ini adalah perbandingan sifat elastis dan plastis pada zat padat. Yang pertama kita ambil tadi pegas, yang kedua adalah plastisin. Pegas akan kembali ke bentuk semula setelah ditarik, sementara lilin atau plastisin tadi akan berubah ke bentuk yang baru yang menjadi lebih panjang. Nah, jadi pada dasarnya adalah kemampuan yang dimiliki oleh benda untuk kembali ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan, maka itulah yang disebut dengan elastisitas. Contoh benda yang bersifat elastis ini adalah per, kemudian pegas, karet gelang, dan sebagainya. Tapi kalau seandainya benda bersifat plastis, itu contohnya adalah plastik, kemudian plastisin, permen karet, dan tanah liat. Sebenarnya setiap benda yang memiliki sifat elastis pasti juga dia akan memiliki sifat yang plastis ya. Kenapa seperti itu? Karena apabila kita merentangkan secara terus-menerus pegas ini, maka dengan gaya yang kuat, maka yang terjadi adalah benda tersebut tidak kembali ke bentuk semula. Karena yang diberikan gayanya sudah terlalu besar. Nah, jadi kalau seandainya diberikan lagi gaya yang besar, maka bisa saja pegas yang diberikan gaya besar ini akan kendur dan sampai pada titik tertentu, pegas ini tidak akan ke bentuk semula kembali. Dan ini menandakan bahwa elastisitasnya sudah terlampaui.
Jika gaya terus diperbesar sampai melewati kemampuannya untuk meregang, maka pegas ini akan patah. Berikut adalah grafik hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas ya yang kita contohkan tadi. Garis lurus dari OA ini menunjukkan bahwa gayanya sebanding dengan pertambahan panjang pegas. Kita buat delta L. Bisa dibuat delta L, bisa juga dibuat dengan delta X. Kemudian ketika gayanya diperbesar lagi sampai melampaui batas yang A, maka garis pada grafik ini sudah tidak lurus lagi. Hal ini menandakan bahwa batas linearitas pegas sudah terlampaui. Nah, namun pegas masih bisa juga kembali ke bentuk semula. Karena daerah yang dibatasi oleh titik O sampai B ini disebut dengan daerah elastis ya. Jadi ini masih daerah elastis. Apabila gaya yang diberikan semakin besar hingga melewati titik B, hingga melewati titik B, berarti batas elastisitas sudah terlampau kembali. Nah, akibatnya setelah gaya dihilangkan, pegas ini tidak bisa kembali ke bentuk semula. Jadi sifatnya sudah plastis. Jadi kalau seandainya diberikan lagi gaya, diperbesar terus-menerus sampai ke titik C, maka pegas akan patah. Itulah mengapa tidak menutup kemungkinan yang bersifat elastis ini menjadi plastis dan bahkan bendanya akan hancur. Nah, jadi kalau kita simpulkan bahwa gaya yang menyebabkan perubahan bentuk benda akan sebanding dengan besaran yang disebut dengan tegangan. Kemudian, hasil perubahan bentuk benda akibat tegangan disebut dengan regangan. Nah, ini. Jadi gaya yang menyebabkan perubahan bentuk benda akan sebanding dengan besaran yang disebut dengan tegangan. Lambangnya adalah sigma sama dengan F per A. Kemudian hasil perubahan bentuk benda akibat tegangan disebut dengan regangan yang berupa pertambahan panjang dari benda tersebut. Oke. Menurut Robert Hooke, perbandingan antara tegangan dengan regangan suatu benda disebut dengan modulus elastisitas yang dilambangkan dengan E. Contoh soal, Andi memiliki sebatang logam besi dengan panjang 1 meter, luas permukaannya 1 cm. Kemudian Andi menarik logam besi tersebut menggunakan mesin dengan gaya sebesar 5.000 Newton. Jika panjang akhir logam adalah 1,1 meter, berapakah modulus elastisitas logam tersebut? Oke, kita jawab ya. Yang diketahui yaitu L0, panjang mula-mula adalah 1 meter. Kemudian panjang akhirnya adalah 1,1. LT dibuatkan di sini. Kemudian luas penampang atau permukaannya 1 cm kuadrat ini dirubah dulu menjadi meter kuadrat. Berarti dibagi dengan 10.000, dijadikan notasi ilmiah 1 kali 10 pangkat min 4. Gayanya 5.000 Newton. Yang ditanya adalah E. Oke. Yang pertama, untuk menyelesaikan ini kita harus mencari dahulu nilai tegangan. Tegangan adalah sigma sama dengan F per A. Nah, kita bagi, dapatnya adalah 5 kali 10 pangkat 7. Kemudian kita mencari regangan delta L per L0. Tadi diketahui di soal bahwa L0-nya adalah 1 meter. L akhirnya atau LT-nya adalah 1,1 meter. Berarti dikurangi sehingga delta L itu LT kurang L0 dapatnya 0,1 meter. 0,1 meter dibagi 1 dapatnya 0,1. Sehingga E kita adalah sigma per E. Berarti yang 5 kali 10 pangkat 7 dibagi dengan 0,1. Dapatnya E adalah 5 kali 10 pangkat 8. Berdasarkan ya penjelasan sebelumnya, bahwa sifat elastisitas suatu benda itu ada batasannya ya. Dan besarnya gaya yang diberikan suatu benda akan sebanding dengan pertambahan panjang benda itu. Hal ini juga telah disimpulkan oleh Robert Hooke menjelaskan tentang besar gaya maksimum yang dapat diberikan pada benda elastis
agar tidak melewati batas elastisitasnya dan menghilangkan sifat elastisitas benda tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa, nilai F itu sama dengan K dikali dengan delta L, atau F itu sama dengan K dikali dengan delta X. Untuk contoh soalnya, sebuah pegas dengan konstanta sebesar 1000 Newton per meter. Nah, itu dilambangkan dengan K, gaya sebesar 100 Newton. Kemudian yang ditanya di sini adalah pertambahan panjang pegas. Oke, yang diketahui adalah K 1000, kemudian F-nya 100. Yang ditanya adalah pertambahan panjang pegas atau delta L. Bisa buat delta L, bisa buat delta X, terserah Ananda. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, sehingga nilainya menjadi delta L sama dengan F per K. Dapatnya adalah 0,1. Kemudian, saat pegas ditarik suatu beban dengan gaya F, pegas memberikan gaya pada beban. Besarnya sama dengan gaya yang menariknya, tetapi arahnya berlawanan. Jadi ada berlaku hukum 3 Newton. F aksi sama dengan min F reaksi. Gaya inilah yang disebut dengan gaya pemulih atau gaya pegas. Sehingga dibuatkan gaya pemulih itu sama dengan Fp sama dengan min K dikali dengan delta X. Berikutnya adalah dua buah susunan pegas atau lebih yang disusun secara seri maupun secara paralel. Ini adalah bentuk susunan pegas yang disusun secara seri, yang di bawahnya adalah secara paralel.